Hey ho, movie hunter. Piye kabare? Sehat? Masih jomblo kah? Waduh, ya wis nasib. Walaupun jomblo, kalian harus tetap teguh iman. Jangan sampai tergiur menggunakan mantra pelet, santet, pesugihan, apalagi mantra sulap. Loh, seperti alur cerita kali ini yang berjudul Incantation tahun 2022. Yang kata guru bahasa Inggris Bang Uno artinya mantra. Mantra apa? Yuk kita bahas. Incantation adalah sebuah film horor asal Taiwan yang dirilis tahun 2022. Disutradari oleh Kevin Ko dari sebuah skenario yang ia tulis bersama dengan Cheng Chewei. Film ini digadang-gadang menjadi film horor terlaris di Taiwan. Sebenarnya, alur dalam film ini maju mundur seperti Mbak Syahrini. Tapi Bang Ono rangkum aja ya agar kalian bisa lebih memahaminya. Kalian akan diperlihatkan sebuah simbol dan membaca mantra yang katanya bisa membawa berkah. Film ini dibuka oleh tokoh utama yang bernama Lee Ronan yang membuat sebuah rekaman video blog pribadi di mana dia bilang kalau dirinya mendapatkan sebuah kutukan dari sebuah peristiwa yang terjadi pada 6 tahun yang lalu karena dia telah melanggar suatu pantangan atau pamali. Orang-orang terdekat dengannya, mulai pacar, keluarga, dan orang-orang yang pernah berhubungan dengan dia, itu semua pada mati secara mengenaskan, Lur. Dan setelah kejadian itu, Mbak Ronan dirawat di rumah sakit jiwa karena stres. Nah, masalahnya, waktu itu pun dia sedang hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang terpaksa harus dititipkan ke panti asuhan yang dikelola oleh seorang bernama Chihming. Di sini kita panggil Lek Ming aja ya, Lur. Bisa merasakan bahwa dialah ibunya. Dan untuk merekam semua memori indah pertemuan itu, Mbak Ronan merekam semua kegiatan mereka ala-ala daily vlog gitu, Lur. Setelah menjemput Neng Dodo dari panti, mereka langsung pulang ke apartemennya Mbak Ronan dan mulai pendekatan satu sama lain. Tapi di malam harinya, kutukan yang selama ini ditakutkan sama Mbak Ronan akhirnya muncul kembali. Gak pakai lama, Lur. Jadi baru benar-benar ketemu anaknya tadi pagi. Lah, malamnya anaknya langsung kesurupan dan mengalami hal-hal mistis. Penjahat nakal itu. Di mana? Di atas sana, Neng Dodo memasuki ruangan terlarang yang berisi banyak patung Buddha. Sang ibu yang menyadari anaknya hilang, untungnya menemukan anaknya di ruangan tersebut. Tapi setelah kejadian itu, Neng Dodo langsung mengalami demam yang tinggi dan tiba-tiba kakinya lumpuh. Namun, dari hasil pemeriksaan dokter sendiri juga tidak mengetahui apa penyebabnya. Sakit tenan, Lur. Karena Neng Dodo yang dalam beberapa hari balik sama mboknya tahu-tahu udah lumpuh, pihak Komnas Perlindungan Anak pun menganggap kalau Mbak Ronan gak becus jadi ibu. Dan hak asuh atas anaknya dicabut, Lur. Tapi karena Mbak Ronan ini basicnya sayang sama Neng Dodo, lagi pula yang membuat Neng Dodo lumpuh kan bukan Mbak Ronan, tapi emang karena kutukan misterius dari syaiton. Jadi Mbak Ronan memutuskan untuk membawa kabur putrinya agar tidak diambil oleh Komnas Anak. Di sini Lek Ming selaku pemilik panti iba nih dengan Neng Dodo yang tampaknya gak mau dipisahkan oleh mboknya. Akhirnya Lek Ming mau membantu Mbak Ronan untuk membawa kabur Neng Dodo. Kita flashback dulu ya, Lur, ke cerita kenapa Mbak Ronan bisa mendapatkan kutukan itu. Ternyata 6 tahun sebelumnya Mbak Ronan ini pernah pergi ke sebuah desa tempat tinggal keluarga pacarnya. Jadi, di sana mereka itu bertiga, ada Mbak Ronan, pacarnya bernama Dom, dan teman mereka bernama Yuan. Mereka ceritanya ini mau bikin konten YouTube berburu hantu gitu, Lur. Karena keluarganya si Dom ini akan mengadakan sebuah ritual rutin dan memang menyuruh Dom untuk pulang. Namun ternyata, keluarga Dom ini semacam perkumpulan sekte sesat yang melakukan ritual aneh. Merasa itu adalah sebuah konten yang tepat untuk materi mereka, akhirnya mereka rekam secara diam-diam. Awalnya, Ronan dan Yuan tidak dipersilakan masuk ke desa karena mereka kan bukan anggota keluarga ya, Lur. Namun, ketua adat di sana memperbolehkan Mbak Ronan untuk masuk karena dia mengetahui bahwa Mbak Ronan sedang mengandung anaknya si Dom, yang artinya mereka kan akan menjadi sebuah keluarga juga ya, Lur. Malam harinya, Ronan, Dom, dan Yuan menyelinap keluar untuk merekam segala kegiatan yang dilakukan di desa itu. Tetapi perbuatan mereka diketahui oleh seorang gadis yang malah mengajak Ronan untuk bermain dengannya.
Mbak Ronan dibawa ke sebuah ruangan rahasia yang seperti ruangan untuk berdoa, di mana terdapat banyak patung Buddha yang posisinya menghadap ke tembok. Di bagian atapnya, terdapat juga lukisan Buddha-Buddha yang tahu-tahu mengeluarkan darah dan menetes ke lantai. Wih, serem lur. Gadis tadi datang lagi dan memperlihatkan katak peliharanya yang dia beri makan beberapa helai rambut. Tiba-tiba patung Buddha yang awalnya ngadep tembok tuh semua berputar ke arah mereka. Tapi pada saat itu juga mereka berdua ini ketahuan oleh seorang penduduk desa dan langsung diusir dari ruangan itu. Pada tengah malam, Ronan, Dom, dan Yuan semakin penasaran nih apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Kenapa orang-orang melakukan ritual yang aneh? Dan di awal kedatangan mereka tadi, mereka kan sempat juga diperingati untuk tidak memasuki terowongan yang ada di desa itu. Tapi karena larangan adalah perintah, mereka malah penasaran untuk memasuki terowongan itu. Akhirnya mereka cari tahu di mana lokasi terowongannya. Pas menuju ke sana, para warga ini sempat melakukan ritual aneh lagi yang mengarah ke terowongan tersebut. Waktu diikuti, ternyata gadis yang tadi mengajak main Ronan semacam akan dijadikan tumbal dengan ditinggal di depan terowongan oleh warga. Di situ mereka juga mendengar ada suara tangisan bayi yang terdengar dari arah terowongan yang ditutup. Curiga ada anak lain yang dijadikan tumbal di dalam sana, Yuan menendang pintu terowongan hingga hancur supaya bisa masuk ke sana. Aduh, cuk, disuruh jangan ke terowongan, malah ngancurin pintunya. Jangan ditiru ya, lur. Lanjut, Dom dan Yuan akhirnya masuk ke dalam terowongan. Sementara Mbak Ronan menunggu di luar sambil menjaga si bocil yang lagi pingsan. Tapi tak lama kemudian, tahu-tahu si Yuan ini keluar dari terowongan sambil teriak-teriak histeris, lalu kabur entah kemana. Dan Ronan sempat pingsan juga saat itu. Pas bangun nih, Mbak Ronan melihat para warga menggotong Dom dari dalam terowongan dan langsung histeris karena melihat ayah dari calon anaknya ini telah tiada. Tapi Ronan malah dimarahin oleh pamannya Dom karena telah lancang masuk ke area terlarang. Ronan yang kondisinya masih linglung ini berusaha balik lagi ke desa. Tapi di sana situasinya sudah sangat sepi. Yang ternyata seluruh penduduk desa sedang melakukan ritual permohonan maaf dengan membakar Dom. Sambil mengucapkan mantra-mantra yang di awal tadi itu, katanya mantra supaya dapat berkalur. Ronan yang ketakutan dengan perilaku warga itu dikejutkan dengan Yuan yang sudah seperti orang kesurupan. Dan para warga di sana ternyata juga sudah kesurupan semua dan mendapatkan kutukan karena terowongan terlarang telah dimasuki orang luar. Ronan akhirnya kabur naik mobil dengan segabruk-gabruk sendirian dari desa tersebut. Segabruk-gabruk, ya itulah pokoknya lah ya. Kita balik lagi ya lur, di scene saat Lekmi membantu Mbak Ronan untuk membawa kabur Neng Dodo. Ternyata Mbak Ronan ingin membawa Dodo ke seorang dukun yang dipercaya bisa menghilangkan kutukannya. Dalam perjalanan mereka ke sana, itu seperti diputer-puter sama setan yang gak ada menunggu jalan keluar. Kalau di sini namanya diputer giling ya lur. Duh, dasar setan. Saya tenan kowe. Tapi setelah melakukan berbagai cara, akhirnya mereka bisa sampai ke tempat dukun yang dituju. Di situ, dukun bilang kalau ritual yang akan dilakukan ini sangat berbahaya karena dia dan istrinya bisa menanggung resikonya. Sebab apa yang dilakukan oleh Ronan 6 tahun yang lalu adalah pelanggaran yang sangat fatal. Salah satu pantangan yang harus dipenuhi agar ritual ini berhasil, si Neng Dodo itu nggak boleh makan apapun lagi selama 7 hari untuk membersihkan diri. Karena nantinya setelah 7 hari disuruh datang lagi deh buat ritual selanjutnya. Yowis, sambil nunggu 7 hari rampung, Mbak Ronan menghabiskan waktu bermain sama Dodo. Sementara Lekming pergi untuk mencari tahu soal sekte sesat yang diceritakan Mbak Ronan. Tapi karena jatuhnya Dodo ini ramangan-mangan ya lur, akhirnya Dodo ini jatuh sakit dan demam. Mbak Ronan yang panik ini membawa Dodo ke dokter. Tapi dokter nggak ada yang mau kasih obat karena Dodo ini belum makan apa-apa. Yang ada nanti malah bahaya untuk lambungnya. Makanya dokter ini menyuruh Ronan untuk Dodo dikasih makan dulu. Cuma kan itu pantangannya, emang nggak boleh makan ya lur. Akhirnya Mbak Ronan menonton sebuah tutorial di YouTube gimana caranya buat infus anaknya supaya ada tenaga lagi dan biar turun deh demamnya. Ya tapi kan dari awal penyakit Dodo ini mistis ya lur. Alhasil kondisi Dodo pun malah semakin parah, badannya benar-benar lemes gak berdaya. Karena takut anaknya ini akan mati kalau dibiarkan aja, Mbak Ronan ini selaku kumboke pasti gak tega ngeliatnya. Akhirnya sama dia dikasih makan lah tuh manisan nanas. Walah mbok urung mangan kok dikein manisan. Mbok yo kei nasi warteg, spaghetti, nasi padang,
warap tombol. Namun saat Lek Ming sedang video callan sama Mbak Ronan, Lek Ming ini seperti kesurupan dan menjedotkan kepalanya ke meja hingga tewas. Wah, ngeri tenan lur guys, kene iki lur. Sementara kondisi Dodo semakin parah sejak dikasih makanan tadi, karena jatuhnya telah melanggar pantangan. Dan di situ Mbak Ronan yang ketakutan pergi lagi membawa Dodo ke tempat dukun yang kemarin. Tapi sampainya di rumah dukun, ternyata kondisinya sudah sepi. Yang ternyata sang dukun sudah tewas dan istrinya kerasukan setan lur. Perkara Mbak Ronan ini sudah melanggar pantangan sehingga mereka harus menanggung akibatnya. Dengan putus asa, akhirnya Mbak Ronan membuat sebuah video yang mengajak kalian semua nih yang nonton buat mengucapkan mantra-mantra yang di awal katanya mau berkah itu. Semacam gini lur. Yo penonton, bantu nyong waca mantra iki rame-rame yo. Biar anak nyong waras nggih. Jadi di scan ini Mbak Ronan memang semacam berinteraksi dengan penonton biar bisa membantunya gitu lur. Setelah itu, akhirnya Ronan menunjukkan rekaman video yang berhasil dibuka oleh Lek Ming tadi, yang menampilkan Dom dan Yuan yang berhasil masuk ke dalam terowongan terlarang, di mana di dalam sana terdapat banyak kaca-kaca dan pembatas yang bertuliskan mantra-mantra untuk menuju sebuah tempat yang diletakkannya patung-patung Buddha. Ada juga di situ kayu sesajen, rambut-rambut, dan juga gigi-gigi yang khusus dipersembahkan untuk dewa yang disembah oleh warga di sana. Sampai di ujung terowongan, ternyata ada sebuah patung Buddha yang bagian kepalanya ditutup oleh kain. Waktu Dom membuka penutup itu, seketika juga dia langsung kesurupan. Di situ Dom dan Yuan telah dianggap melanggar pantangan dan langsung terkena akibat dengan nyawanya melayang. Hal itulah yang menyebabkan semua yang ada di desa itu terkena kutukan. Jadi semua warga desa dan Ronan pun ikut kena lur. Di akhir cerita, untuk mengakhiri semua kutukan tersebut, Mbak Ronan akhirnya pergi lagi ke terowongan itu dan membenarkan lagi posisi sesajen, rambut, kaca-kaca, dan semua hal yang sebelumnya diberantakin sama Dodo dan Yuan. Hingga sampailah dia di ujung terowongan, tempat patung Buddha yang kepalanya tertutup kain. Di situ dia mulai melakukan ritual sambil mengucapkan mantra seperti yang dilakukan penduduk desa sebelumnya. Yang ternyata dulu saat Ronan berhasil kabur dari desa itu, dia ini sudah pernah datang ke biksu lur dan menanyakan semua hal yang terjadi di desa itu. Biksu di sana menjelaskan bahwa mantra yang diucapkan oleh para warga adalah mantra untuk berbagi kutukan. Bukan buat berkah lur. Jadi dari awal ini Mbak Ronan sudah membuat dokumentasi dan mengajak penonton semua untuk mengucapkan mantra itu biar bisa berbagi kutukan. Asam tenang ya Mbak Ronan di prank kabeh kowe lur. Karena katanya semakin banyak orang yang melafalkan mantra tersebut akan semakin ringan kutukan yang dialami. Karena Mbak Ronan ini berharap kondisi anaknya bisa membaik dan pusat dari segala kutukan itu ternyata bukan dari mantra, tapi di mata Bunda Buddha yang sampai ditutup tuh pakai kain. Makanya Mbak Ronan membuka mata Bunda Buddha dalam kondisi matanya sendiri ditutup sambil divideokan dengan harapan kalian semua yang dapat kutukannya. Sementara dia kagak lantaran mata dia tertutup. Tapi ternyata nggak ngaruh lur. Karena seketika itu juga Mbak Ronan langsung kesurupan dan membenturkan kepalanya sendiri ke lantai hingga tewas. Bubar, wes filmnya bubar. Film horor anti mainstream bener ini. Nah itu lur, film yang digadang-gadang sebagai film horor Taiwan terlaris saat ini. Jujur ya lur, si Mino tuh miminnya Bang Ono waktu edit video ini mual-mual plus pusing. Entah karena filmnya atau belum mangan aja kali ya lur. Tapi film ini memang beneran serem. Ya gak kuat, mending nonton review Bang Ono aja deh. Sebenarnya vibe film ini tuh hampir mirip dengan film The Medium. Kalau kalian mau Bang Ono review filmnya, komen di bawah ya lur. Yang mungkin karena metode pengambilan gambar menggunakan phone footage dengan embel-embel inspired from a true story ya lur. Intinya, dimanapun kita berada, jangan sampai melanggar aturan yang ada di tempat itu ya lur. Saling menghormati aja. Oke, terima kasih sudah menyaksikan alur cerita ini. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya ya. Dan yang belum klik tombol subscribe-nya, monggo diklik. Ojo medit-medit toh, subscribe itu gratis lur. Apabila kalian ada request film yang mau Bang Ono review, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa di video Bang Ono selanjutnya. Dadah. Bye lur-lur semua.